Pun kebanyakan orang nanggo ini adalah keris Mojopahit ya, mungkin karena memang materi tempaannya yang sangat bagus ini ya. Jadi kayak keris-keris Mojopahit sangat-sangat punel ya, sangat-sangat punel. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu keris pusaka saya ya, yang cukup sepuh ya. Jadi keris ini walaupun bentuknya sederhana, tapi ada sesuatu yang sangat istimewa ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, ini langsung saja kita lihat ya. Nah, jadi ini adalah pusakanya ya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini bentuknya sangat simpel ya. Jadi ini adalah keris dengan dapur brojol ya. Dan pamornya pun kalau teman-teman lihat nanti itu juga sangat sederhana ya. Ini adalah pamor ngulit semongko ya. Sekilas kalau teman-teman lihat, ini pasti banyak yang menangguh ini keris Mojopahit ya. Apalagi kalau lihat bagian cor-coran gonjonya yang sebitron ini ya. Jadi ini sebelum era Mataram Islam ya. Tapi sebenarnya kalau kita teliti lebih detail, terutama bagian pedetan yang istilah kayak ngoin gitu, ini lebih ke Tuban ya. Tapi memang eranya era Mojopahit, jadi memang nggak salah kalau ada yang nanggung Mojopahit ya. Tapi memang ini kemungkinan besar ini dibuat di Tuban ya, di Tuban era Mojopahit ya. Dan sekilas kalau teman-teman lihat, ini tempaannya sangat matang sekali ya, sangat bagus ya. Jadi memang beberapa keris Tuban itu ada yang dibuat dengan bagus seperti ini ya. Jadi walaupun sederhana sekali lagi, tapi ternyata ini memang tempaannya sangat-sangat bagus ya. Keris brojol sendiri itu adalah salah satu keris yang kalau zaman dulu banyak yang bilang itu untuk dukun bayi ya. Sebenarnya enggak ya, memang ada beberapa yang dipakai oleh dukun bayi untuk menolong orang melahirkan, karena itu adalah memang situasi bisa dibilang hidup dan mati ya, apalagi di zaman dulu ya, belum ada bidan. Nah, sebenarnya keris brojol sendiri atau keris yang paling sederhana ini adalah keris yang filosofinya agar segala sesuatunya itu berjalan lebih mudah ya, lebih lancar ya, kayak gitu ya. Makanya istilah brojol atau keluar begitu saja ya, jadi seperti itu ya. Jadi agar lebih mudah, lebih lancar melalui atau melewati segala urusan ataupun segala permasalahan, agar kita diberi kemudahan dalam kayak mencapai sesuatu gitu ya. Jadi biar bisa melewati dengan mudah. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau untuk pamor ngulit semongko sendiri, kalau teman-teman baca di beberapa literatur, itu adalah salah satu pamor kerezekian, tapi juga pamor yang bagus untuk membangun relasi ya. Nah, untuk lebih detailnya, jadi keris ini seperti apa? Ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail warongkonya ya. Jadi ini memakai warongko gaya ladrang Surakarta atau ladrang Solo ya. Dan pakai hiasan atau aksesoris pendok ya, pendok bunton. Untuk pendoknya sendiri ini cukup tebal ya. Cukup tebal, dan warongkonya itu adalah warongko ladrang yang lama ya. Nah, ini adalah detail bilahnya ya. Kalau kita lihat bagian sor-sorannya itu memang khas ya. Ini gonjonya masih sebit rontal ya, masih sederhana ya. Jadi khas gonjo-gonjo sebelum era Mataram Islam, apalagi kalau kita sinkronkan dengan materinya ya. Dan ini memang materi sepuh ya, yang sangat sepuh ya. Kalau pejetannya istilahnya ngoin, ini memang khas beberapa keris Tuban ya, seperti ini ya. Makanya ini kalau saya sendiri lebih cenderung ke Tangguh Tuban yang seera Mojopahit. Walaupun kebanyakan orang nangguh ini adalah keris Mojopahit ya, mungkin karena memang materi tempaannya yang sangat bagus ini ya. Jadi kayak keris-keris Mojopahit sangat-sangat punel ya, sangat-sangat punel. Dan ini bisa dibilang salah satu keris sederhana saya yang cukup saya sukai juga ya. Nah, jadi ini penampakan bilahnya ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini walaupun sederhana, pamornya pun sederhana, cuman ngulit semongko, tapi ini tempaannya kalau teman-teman lihat, ini materi besinya sangat bagus ya. Dan warnanya lebih ke abu-abu kayak kehijauan gitu ya.
Dan ini masih pakai warangan lama ya, jadi belum diwarangi ulang ya. Nah, jadi memang terlihat sangat bagus seperti ini ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Si pengung norang lagewo sang soyordo deniro cecariwis ngandar-andar angin dukur kandane ora kaprah soyo elo alangka longkangipun si wasis wasito ngalah ngalingi marang si pingging. Orang yang bodoh tidak menduga, semakin ngelantur dalam berbicara, panjang lebar tidak berisi, perkataannya tidak karuan, semakin menjadi-jadi kebohongannya. Si orang yang pandai bijaksana mengalah, menutupi kepada orang yang bodoh.